Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib dan kekasih hati kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan kita terhadap pencabaran hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai hadis al-jami' fil aqidah, hadis yang paling lengkap menjelaskan tentang perkara akidah, yaitu hadis yang panjang yang baginda Rasul kita menjadikan hadis ini sebagai doa istiftah beliau di saat beliau bertahajud di malam hari. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Allah, Engkau adalah untukmu segala puji karena Engkau adalah penegak langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Kita mengkaji di sana tentang sifat Allah dan namanya Al-Qayyim. Kemudian juga kita sudah melanjutkan dengan izin Allah, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, tentang nama dan sifat Allah yang sangat agung, yaitu An-Nur, yang maha memiliki cahaya, yang maha memberikan cahaya. Mudah-mudahan Allah terangi wajah saya dan wajah jamaah kaum muslimin di hari kita dibangkitkan dan di hari kita berjumpa Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Dan ketika kita hidup di dunia ini pun Allah isi dada kita, hati kita, anggota tubuh kita dengan cahaya. Allahumma ja'alni nura amami nura wara'i nura yamini nura wa yasari nura. Itu doa yang selalu diulangi oleh baginda Rasul. Ya Allah, jadikan cahaya di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, atas dan bawah. Minta sama Allah jamaah, jangan minta sesuatu yang tidak membedakan kita dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Tadi pagi di tempat lain, di kajian subuh, ketika imam membacakan ayat di rakaat pertama, masadhumul ba'sa wad dharra yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Orang beriman di zaman baginda Rasul itu, kalau mereka meminta sesuatu kepada Allah, yang mereka minta itu mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Karena mereka tahu kalau perkara rezeki, perkara takdir, perkara yang lain, itu jangankan orang yang beriman, yang tidak beriman pun Allah cukupkan. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, minta tarbiyah khasah, penjagaan yang khusus. Jangan penjagaan yang umum, itu semua makhluk dapat. Minta yang khusus, nur, hidayah, pertolongan daripadanya Allah
Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah khas. Kemudian juga jamaah kita sudah mengkaji nama Allah Tabaraka wa ta'ala, nama yang sangat agung. Yang mengimani nama ini tidak mungkin hatinya itu akan didatangi kegelisahan. Al-Maliku, yang maha menguasai, yang maha memiliki, yang segalanya di tangannya. Wal khair kulluhu biyadi, di tangannya roh. Apapun beban dan masalah yang sedang kita hadapi, panggil Allah dengan namanya Al-Malik. Dalam hadis disebutkan dalam Musnad, wahai Mu'adz, kalau kamu memanggil Rabbmu dengan doa ini, Allah tunaikan untukmu utangmu walaupun sebesar gunung Uhud. 5.000 kaki, 5.000 meter gunung Uhud itu, yang panjangnya 5 kilo, lebar 3 kilo. Sebesar itu utangmu kalau kamu mengatakan Allahumma anta malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir rahmanid dunya wal akhirah tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini an rahmati siwa. Ya Allah, tolong berikan aku kasih sayang dengan kasih sayang yang aku tidak butuh lagi kasih sayang selain kasih sayang-Mu, ya. Minta doa itu. Itu bentuk pengamalan kita terhadap nama-nama Allah Al-Husna dan sifat-sifat ketinggian dan kemuliaannya Allah. Siapa dari kita nggak punya masalah? Pasti punya masalah. Tapi Allah, Rabb kita, Akbar, Malikus samawati wal ardh. Dia yang punya segalanya. Kita sering salah ketuk pintu, Pak. Jak melake baurun, salah batalah, salah ketuk pintu. Pintu Rabb kita yang terbuka lebar itu tidak pernah kita ketuk. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa zikir lanjutan dari baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan walakal hamdu antal haq. Ini jarang kita kaji nama ini. Kalau betul kita imani nama ini, saya rasa kita bukan seperti ini. Ya Allah, untukmu segala puji karena Engkau al-haq. Hak tahu arti hak, yang benar, yang maha benar. Tak kecil tuh, Pak. Allah itu al-haq, yang maha benar. Yakin nggak kita dengan Allah itu al-haq, yang maha benar? Yakin kita jemaah? Apa arti hak dalam bahasa Arab? Haqqa ya'uhu itu artinya kata ayat satu ketetapan yang pasti, sabit, pasti, tetap, benar. Kalau bahasa kita benar, bahasa kita itu bagian dari arti al-haq. Yang benar dimaksud dengan benar sesuai dengan kenyataan. Pertama kita imani Allah itu al-haq. Al ini jamaah, ini dalam teori bahasa, ini namanya alif lam lilam hisifah. Lilam hisifah artinya nama bukan sekedar nama, tapi mensifati sifat yang ada pada nama. Kita seharusnya kalau kasih nama anak seperti itu, Pak. Be'bunan muhajir, al-muhajir, supaya muhajir itu bukan sebatas nama, tapi kita harapkan sifat yang dikandungi oleh nama. Itu alif lam lilamhi as-sifat. Al-haq, Allah Rabb kita itu
punya sifat, dan Allah kita itu maha benar. Yang pertama, benar apa? Benar keberadaannya. Allah itu ada. Itu enggak kita buka lagi ruang diskusi. Allah nabuhan ada. Arti al-haq sabit, tetap, tidak berubah. Dengan azalnya dia tidak berubah, dan dia akan terus tidak berubah, dan wujudnya, keberadaannya itu hak, ada. Ini jangan kita lanjutkan dulu pemaknaannya, baru kita yakini saja Allah itu ada. Seharusnya itu sudah cukup. Kafirman, kalau Anda yakin Allah itu ada, cukup nggak menghentikan kita dari keburukan yang kita lakukan? Cukup. Cukup enggak untuk supaya kita yakin kalau rezeki kita itu di tangan zat yang wujudnya itu ada. Allah itu ada, al-haq, wujudnya ada, dan wujudnya itu sabit, tetap, tidak berubah. Yang kedua, maksud dari al-haq, sifat dan namanya itu benar adanya. Dia bukan seperti kita. Tahu yang cuma-cuma gelang Bang Saleh, nan dia tak lagi cuma-cuma. Saya cuma-cuma gelang Bang Saleh. Mohon maaf kalau ada nama yang sama itu. Maksudnya ini contoh di kampung kita. Bang Saleh, nama sekedar nama, belum tentu nama itu mensifati orangnya. Tapi Allah bukan seperti itu. Al-Haq, nama dan sifatnya itu benar adanya demikian. Semua nama-nama Allah yang agung, sifat-sifat kemuliaan Allah itu ada. Kita yakini, kita imani, itu ada sedemikian itu, dan tetap akan terus seperti itu, dan tidak bermula dengan sifat itu. Jadi bukan tiba-tiba Allah jadi maha pengampun, sebelumnya bukan. Bukan Allah tiba-tiba jadi maha dermawan, sebelumnya tidak dermawan, bukan. Itu sifat keazalian yang melekat dengan Allah, al-haq. Nanti yang dibacakan oleh Nabi dalam zikir istiftah ini semua turunan dari ketika kita meyakini Allah itu benar. Apa lanjutannya? Wa wa'dukal haq, janji Allah benar. Yang kita harap-harap selalu, kenapa Anda salat? Kenapa kita berzikir? Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita menghadiri majelis ilmu? Karena ada janji Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Kalau kalian beriman, beramal saleh, akan kami masukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan itu yang kita harapkan. Kalau itu yang kita harapkan, kita perlu tahu janji Allah itu pasti. Wa'dallah la yukhliful mi'ad. Gak mungkin Allah menyelisih janji. Wa wa'dukal haq wa qawlukal haq, firmannya itu benar. Jangan pernah meragukan walaupun sepotong dari ayat, walaupun satu huruf dari ayat, gak bisa kita ragukan, karena Allah itu firmannya benar. Wa liqa'uka haqqun, dan kita juga akan berjumpa dengan Allah, dan itu pasti. Gak bisa kita geser. Gak mungkin kita jadikan kita gak akan berjumpa dengan Allah, kita gak akan diminta pertanggungjawaban.
Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, surga itu pasti, neraka itu hak. Surga hak, Nabiun, para nabi hak, Muhammad hak, hari kiamat hak. Itu semuanya turunan. Kita imani rincian keimanan itu setelah kita mengimani Allah itu Al-Haq, yang maha benar. Lillahi tis'atu wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang mengihsab nama itu? Mengihsab itu bukan cuma sebatas kita menghafal, kita nyanyikan, tapi mengihsab itu dengan memahami maksudnya dan mengamalkan konsekuensi dari nama. Ada pengamalannya, Pak. Nggak cukup ya kita tahu Allah Al-Haq, tapi tanpa pengamalan. Kira-kira ini kalau saya buka forum kejamaah, apa yang bisa kita amalkan sebagai orang beriman terhadap nama Allah Al-Haq? Itu yang kita pegang mengenal Allah Al-Haq. Memang hana hadiah, hana masalah jauh. Karena ada yang baru nyana bukan jai pre. Ipre, banukan 20.000 pertanyaan pertama, baru ramai yang berjawab. Ini dibaca-baca. Ini untuk andragogi namanya, ya. Pembelajaran sesama gitu. Itu yang jadi kacau pengamalan dari nama Allah Al-Haq. Kira-kira apa? Kalau Anda yakin Allah itu maha benar, apa yang bisa menambah iman kita, menambah amal kita? Dengan kita yakini Allah itu maha benar. Karena saya katakan tadi di awal mukaddimah, kalau sekiranya mukmin itu tahu Allah punya nama Al-Qayyum, An-Nur, Al-Malik, Al-Haq, dah cukup ini, Pak. Itu sudah cukup untuk menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita. Itu sudah cukup, itu 4 nama itu. Karena nama-nama yang lain, ya, itu bisa dikatakan secara tidak langsung turunan dari 4 nama besar itu. Sekurangnya, kalau kita tahu Allah Al-Haq, yang datang dari Allah itu hak, saya rasa mukmin itu tidak akan mungkin berpaling untuk selain ilmu Allah. Pasti dia cari ilmu ini. Kalau mukmin di luar tahu itu nama Allah Al-Haq dan semua yang datang dari Allah itu Al-Haq, tidak mungkin, Pak, kita menghabiskan umur kita untuk mempelajari teori-teori yang macam-macam, yang kadang-kadang belum tentu teori itu benar. Di saat kita tahu apa yang datang dari Allah itu maha benar. Majelis ilmu saya rasa bukan seperti ini, kan 20 hadir. Kalau orang beriman itu tahu nama Allah Al-Haq, artinya sebagaimana Allah sebutkan, min dunihil batil. Kalau bukan dari Allah berarti batil. Jangan dipahami ini ilmu umum, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu yang mengambil agama bukan dari sumber Allah, batil. Min dunihil batil. Yang mencari bukan dengan jalurnya Allah, maka itu adalah ilmu yang batil. Yang berakidah bukan dengan akidah yang Allah suruh, batil. Yang beribadah bukan seperti yang Allah suruh, batil. Karena kita tahu konsekuensi dari nama Allah Al-Haq.
Berarti yang harus kita ikuti itu yang punya kebenaran mutlak, absolut dengan kebenarannya, yaitu Allah. Itu kira-kira satu hal yang bisa kita ambil atau bentuk implementasi terhadap nama Allah Al-Haq. Lain kira-kira apa namanya? Kalau Anda tahu misalnya yang kita kaji ini Al-Haq, akidah yang kita imani ini Al-Haq, kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa? Ya. Mana? Beribadah. Pertama untuk diri kita dulu, mentauhidkan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ya'buduna min dunihil batil wal malikul haq. Sembahlah Al-Malik Al-Haq, yang maha menguasai dan dia yang maha benar, yang punya kebenaran mutlak, dan apapun yang mereka sembah selainnya adalah batil, yaitu menjadikan ibadat hanya untuk Allah, mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah, karena kita tahu yang hak itu cuma Allah yang berhak untuk diibadahi. Apa lagi jemaah? Pulau kira-kira. Dan yang lebih besar, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran al-haq yang bersumberkan Allah itu, dan saling menasihati dengan kesabaran. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Banyak yang bisa mendakwahkan kebenaran, tapi sabar dalam dakwah itu yang sulit. Yang sabar dalam dakwah, kalau mengajak kepada kebenaran mungkin mudah, tapi sabar ketika Anda mengajak itu yang susah. Ketika disebutkan oleh Imam Dhahabi dalam Syiar A'lam, ketika disebutkan tentang sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, yang dikasih ilmu itu sedikit dari manusia. Dari yang sedikit yang mendapatkan ilmu, yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan jauh lebih sedikit lagi. Yang mendakwahkan ilmu yang dia amalkan dan dia dapatkan itu jauh lebih sedikit lagi. Yang sabar atas dakwah terhadap yang ia ilmu itu dan ia amalkan itu jauh lebih sedikit lagi. Waj'alni minal qalil, kata Imam Dhahabi, ya Allah jadikan aku bagian dari golongan yang sedikit itu. Ini harus jadi motivasi kita menuntut ilmu ketika kita tahu Allah itu Al-Haq. Harus termotivasi untuk belajar. Cari majelis ilmu. Maka tidak cukup dengan majelis ilmu, harus mengilmui secara mendalam. Itu yang dimaksud dengan tafakkur. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Yang Allah inginkan kebaikan untuknya, khairan itu nakirah, mutlaqah, kebaikan yang absolut, artinya kebaikan yang tanpa kekurangan. Itu Allah jadikan si fulan itu mendalami agama. Fikih itu dalam bahasa bukan pemahaman dasar, bukan. Itu bukan fikih. Fikih itu pemahaman yang mendetail. Yang baca-baca pakai lapik-lapik, itu bukan fikih, enggak masuk dalam hadis. Yufaqihu fid din, dia diberikan kedalaman pemahaman terhadap agama. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-fiqhu yaitu ilmu kita memahami syariat Allah beserta dalilnya secara terperinci. Paham syariat dan paham dalilnya. Maksud syariah itu akidah dengan fikih.
Paham kita, ini keyakinan dan ini dalilnya. Dan itu kita yakini secara terperinci. Hansip merukun iman, hansip merukun Islam. Secara terperinci. Kalau kita tahu Allah punya nama Al-Haq, gak mungkin kita tidak memanfaatkan umur dan waktu kita untuk mencari kebenaran itu dan untuk mempelajari kebenaran itu. Banyak membaca, ya, banyak membaca. Baca, nggak cukup hadir majelis ulama, tapi baca nanti. Tanya Ustaz, ini rujukan apa yang bisa kami baca? Tentang akidah, dari mana kami harus memulai itu? Jangan sampai kita ambil maklumatnya itu comot-comot, ini baca apa? Tapi tidak membentuk sebuah bangunan keilmuan. Ilmu kita nggak berstruktur. Dalam kembali, pelajari lagi. Baca sirah para ulama kita, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Tentu futur itu datang, masa lemah itu terus pasti. Tapi kita punya jejak generasi salafus saleh terdahulu yang bisa membangkitkan motivasi kita untuk belajar ilmu dengan membaca jejak mereka. Kalau saya dulu pengalaman ketika menuntut ilmu itu, tiap hari Jumat memang saya khususkan untuk baca kisah. Orang lain berpulai, tapi menjaga orang Jumat, ya, itu refreshing kita menuntut ilmu. Baca buku cerita, ya, cerita-cerita yang asli, kisah-kisah para ulama. Ya. Bagaimana kesungguhan mereka? Dari yang biasa sampai yang lucu-lucu juga saya minta. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ibnu Jauzi dan Sayyidul Khatib, kisah lucu itu bisa menghilangkan kepenatan dan kecapean, kelelahan kita dalam belajar. Beliau menasihati itu, kalau udah belajar lah, udah habis energi untuk belajar, kadang-kadang ada baca buku yang memang kisah-kisah lucu, tapi kisah lucunya itu bukan kisah tipuan, kan kita hawa-hawa, tapi kisah yang betul-betul cerita para ulama. Ya. Dalam kelucuan mereka juga ada hikmah. Jumat kemarin, saya baca juga. Ini tradisi saya, hari Jumat saya khususkan. Imam Asy'ari yang punya tradisi apapun yang ada di depan beliau tetap beliau baca. Ada tulisan tidak baca, puyang dia. Rupanya beliau diundang makan siang. Makanannya diletakkan di kertas yang dibaluti koran itu. Rupanya korannya tertulis ayat itu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa in khifta 'alaihi fa alqihi fil yammi fala takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika. Dan kami akan menjadikan Musa itu nanti di penghujung ayat sebagai seorang nabi, seorang rasul. Yang banyak buku bacanya. Memang tradisi beliau. Para ulama kita nggak perlu diajarkan literasi, tika nyambung, tika nyambung. Selesai makan tiba-tiba ada seorang anak muda, ya kebiasaan anak muda, tes para ulama. Dia bangun berdiri, engkau disebutkan sebagai imam yang ahli menguasai Al-Quran. Coba sebutkan satu ayat dalam Al-Quran. Dalam satu ayat itu ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 berita, ada 2 kabar gembira. Langsung Imam Syafi'i menyebutkan ayat yang dibaca tadi di Quran. Kami wahyukan kepada Musa, kepada ibu Musa untuk menyusui bayinya, Musa alaihissalam. Kalau takut, nanti takut Fir'aun mencari-cari, lemparkan dia. Perintah pertama menyusui, perintah kedua lemparkan. Fala takhafi, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. 2 larangan. Inna radduhu ilaika, kabar. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan kami akan menjadikan Musa itu seorang 2 kabar gembira. Terkejut anak muda itu, hebat sekali Imam Syafi'i. Baru ditanya langsung dijawab.
Azkuruka ya Syekh, aku berterima kasih kepadamu atas ilmu yang engkau sampaikan. Kata Imam Syafi'i, jangan kepadaku kamu terima kasih, kepada orang ini. Kena ucap terima kasih. Tanya bantu baca. Itu Jumat kemarin saya baca. Kita lelah dari Senin sampai hari apa, tapi kita khususkan satu hari kita menelusuri jejak para ulama salafus saleh kita. Bagaimana mereka dengan ilmu. Kenapa yang membedakan kita dengan mereka terhadap ilmu? Mereka itu yakin Allah adalah hak. Yang mereka imani itu benar. Yang mereka amalkan itu benar. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak mengilmui? Anda sholat takbir seperti ini, yakin gak takbir Rasul seperti itu? Yakin. Kenapa? Saya punya ilmunya. Hadis ini, Rasul rukuk seperti ini, kamu yakin tidak Rasul rukuk seperti itu? Atau kita turun-menurun saja kita rukuk seperti itu? Saya tahu Rasul kalau rukuk seperti ini, tangannya seperti ini, jarinya seperti itu. Itu namanya fiqh. Jadi keimanan kita terhadap nama Allah Al-Haq itu melahirkan keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh. Kenapa lahir keyakinan itu? Atas dasar ilmu yang sudah kita ilmui. Ada ilmunya. Kalau saya sudah berilmu tentang itu, saya yakin akan kebenaran itu. Pasti Pak, tertuntut secara batin kita untuk mengajak orang lain kepada kebenaran yang sama. Dan kita tak pernah ragu Pak. Karena pernah ragu. Peragu lego ada bukti. Saya malam duduk dengan kawan-kawan di Masjid Oman, bertiba menawarkan, Ustaz, saya perjumpakan Ustaz dengan Ustaz Fulan, kita diskusi dialog. Boleh. Kalau berbicara tentang akidah saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya yakini. Dan saya rasa saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang saya imani itu. Harus di level itu. Baca cubahan, baca kamangin juga. Seput baca cubahan lain kamangin juga. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah yang memberikan kalian ilmu. Kemudian sampaikan ilmu itu. Sampaikan ilmu yang kita pelajari ini. Dan saya rasa Bapak Ibu jamaah yang bagian dari panci dakwah di luar, karena kita lihat perkembangan dakwah ini luar biasa. Kita bersuka cita sebenarnya ketika melihat di jalan-jalan banyak kita lihat muslimat-muslimat yang sudah paham tentang hijab syar'inya, laki-laki yang sudah paham tentang aturan berpakaiannya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan. Kalau kita kembali 10 tahun yang lalu, mungkin itu pemandangan yang jarang. Al-Islam ya'ti ghariban, kata Nabi, datang terasing dan akan kembali terasing. Yang lucunya apa? Kalau dulu Islam ini asing bagi non-Islam, kalau sekarang asing bagi orang Islam sendiri. Kalau dilihat Islamnya pun tangkon, asing bagi kita sendiri, dan itu menyedihkan sebenarnya. Dan itu bagian dari dakwah yang harus kita lakukan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita tahu Allah punya nama Al-Haq, Al-Haq itu artinya tetap. Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Meyakini nama Allah Al-Haq mengharuskan kita istiqamah. Harus istiqamah. Cuma 2 cara istiqamah dalam Quran disebutkan. Walau annahum fa'alu ma yu'atuna bihi, kalau mereka mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Sudah tahu, amalkan, usahakan. Fa'tu minhu mastata'tum, kalau perintah, datangi perintah itu sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, tidak ada negosiasi, karena larangan itu sifatnya fantah, tinggalkan.
Amalkan. Yang kedua apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kalau kalian berjumpa fi'atan fasbutu, menjumpa kelompok musuh kalian dalam peperangan, maka kalian harus tetap istiqamah. Wadhkurullah, banyak berzikir. Cuma dua itu cara istiqamah. Banyak berzikir, usahakan mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Ya sudah kita ilmui tiap malam, pagi, jamaah Masya Allah hadir kajian malam, pagi, ilmu kita kumpul terus. Tapi kita bukan kolektor ilmu, ngumpul aja bukan. Tapi kita berusaha mengamalkan. Pengamalan terhadap ilmu, banyak berzikir. Itu dua alasan kenapa Allah berikan keistiqomahan. Lisan ini jangan kering dari zikir. Di jalan, di atas kendaraan, sebelum tidur, ingat Allah. Banyak berzikir supaya hati kita itu lembut. Wadhkurullah, kata Allah, supaya kalian tetap bisa istiqamah menghadapi musuh kalian, maka banyaklah kalian mengingat Allah. Jadi kita pelajari nama Allah Al-Haq. Kalau Allah itu tetap sabit, berarti berakhlak dengan nama Allah, kita juga harus tetap sabit. Walaupun pelan-pelan, gak perlu buru-buru. Kata Imam Syekh Albani rahimahullah, jalan Allah itu jalan yang panjang. Orang sebelum kita berlari di atas jalan ini, tapi dengan pelarian yang kencang, menggunakan kuda-kuda yang cepat. Bahkan ada dari mereka yang berlari seperti angin. Tapi kita di atas jalan ini cuma merangkak seperti kura-kura. Coba. Tidak penting kapan sampai, pajantru ada penting. Yang penting mantap jalan. Tinggal kamu tinggal dekat lima jalan. Yang penting masih di jalan. Jadi istiqamah. Kita tahu ini ada sunnah, kita tahu ini ada petunjuk Rasul, usahakan untuk mengamalkan itu. Setelah itu apa? Wadhkurullah katsira. Perbanyaklah berzikir. Gunakan nama-nama yang sudah kita pelajari ini. Al-Malik, An-Nur, Al-Qayyim, Al-Haq. Ini masih banyak turunan dari kata Al-Haq ini jamaah. Nanti masuk ke qaulukal haq, firman Allah itu maha benar. Janji Allah itu maha benar. Berjumpa dengan Allah itu benar. Surga Allah itu benar. Nerakanya Allah itu juga benar dan pasti. Jazakumullahu khairan katsiran. Kalau ada yang mau kita tanyakan atau kita diskusikan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Silakan orang. Saya ada dengar dua konsep. Bagaimana cara kita mengkompromikan dua konsep rezeki, Ustaz? Sebagian orang berpendapat rezeki itu mutlak dijemput dengan tawakal. Sementara sebagian lagi berpendapat tawakal atau tidak tawakal, dijemput atau tidak dijemput, rezeki itu sudah diatur. Bagaimana mengkompromikan ini? Ya. Kalau kita berbicara tentang rezeki, ajal, amal, itu konsep umumnya dia tetap takdir. Takdir itu ilmu mafqud, bukan ilmu mawjud. Ilmu Allah itu ada dua. Ada ilmu mawjud, ilmu syariah, akidahnya, ibadahnya. Ada ilmu mafqud. Ilmu mafqud itu ilmu yang memang sengaja Allah hilangkan. Di situ letak ujian, yaitu ilmu takdir. Udah ditetapkan, pasti. Dan Allah tidak suruh kita mencari ilmu yang Allah hilangkan itu. Yang nabur, tetap yang nabur. Sedangkan ilmu yang ada saja kita tidak sempurna mengkajinya. Konsep takdir itu akidah Ahlus Sunnah
kita meyakini Allah punya ilmu untuk apa yang akan terjadi, termasuk ketetapan rezeki gitu. Allah sudah menetapkan itu di lauh mahfuz dengan kita apa? Bahkan dari awal semenjak Allah ciptakan pena untuk tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian semua itu terjadi atas kehendak dan ciptaannya Allah. Kalau kembali ke pertanyaan, saya mau cari rezeki, tidak cari rezeki. Rezeki sudah Allah tetapkan. Allah paling tahu ya, yang tidak mencari rezeki itu seperti apa rezekinya sudah ditetapkan. Yang mencari rezeki Allah juga paling tahu seperti apa rezekinya yang sudah ditetapkan. La tawakkal 'ala Allah kata Nabi, wa la tatawakkalu. Tawakkal ada tasydid, ada tawakul. Tawakul itu bergantung tanpa sebab, itu tawakul. Kita nggak disuruh tawakul, kita disuruh tawakal. Ikil naqatak, ikat dulu untamu, baru kamu salah. Itu tawakal, artinya mengambil sebab. Yang mengatakan tanpa perlu sebab, dia beriman kepada Allah tapi tidak percaya dengan baginda Rasul. Karena Rasul berikhtiar. Rasul ke Mekah, Rasul berikhtiar. Abu Bakar yang sesaleh apa Abu Bakar berikhtiar. Sampai Umar mengatakan, engkau jangan pergi ke pasar lagi, biar kami dari Baitul Mal menafkahi engkau. Kalau tidak, siapa yang mengurusi kaum muslimin? Pertama tidak diterima oleh Abu Bakar, tetap saya harus dari nafkah saya sendiri. Ya. Jadi ikhtiar itu, akhdu bil asbab, itu bentuk keimanan kita terhadap Muhammad Abdullah wa Rasul. Tawakal dengan Allah, ikhtiar bagian dari keimanan kita Muhammad Abdullah wa Rasul. Hamba butuh ikhtiar. Sedangkan dialog yang sering disebutkan dialog Imam Syafi'i dengan Imam Malik tentang takdir itu harus dijemput atau tidak. Salah satu dari mereka itu mengatakan tidak perlu dijemput. Ya. Tiba-tiba datang salah satu muridnya Imam Malik, ya, datang dengan setangkai kurma, memberikan kepada Imam Syafi'i. Mengatakan ini kan sudah betul, kita nggak perlu dijemput, datang sendiri. Ya. Tapi itu kisahnya tidak sahih. Cerita kemana Obama saja. Tidak sahih. Kita tahu Allah sudah menakdirkan. Anda mau jemput tidak jemput sudah ada dalam ketetapan Allah sebesar apa takdir kita. Karena itu ilmu mahfuz, nggak perlu kita cari. Mau tahu ini saya mau uji Allah ini, kalau saya nggak jemput kira-kira dapat apa gitu. Kalau saya jemput dapat berapa? Itu sudah Allah tetapkan. Tugas kita akhdhu bil asbab. Ya, jemput. Bahkan minta rezeki yang halal. Jadi kalau kita orang beriman itu jangan cuma sebatas minta rezeki, minta yang halalnya. Kalau sebatas minta makan, minta minum, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.